Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami membahas bisnis proses dari UMKM Unity 88 Mart. Di sini ada saya sendiri dengan Aisyah Fitriana dengan NPM 2041095. Nama saya Sofi Sofia dengan NPM 2041318. Perkenalkan, nama saya Tiara Maharani dengan NPM 2041115. Halo, perkenalkan saya Farah Fahira Suganda dengan NPM 2041307. Halo, perkenalkan nama saya Inayah Alicia Fajar dengan NPM 2041323. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait profil UMKM yang akan kami bahas. Di sini kami mengangkat UMKM yang bergerak di bidang retail. UMKM tersebut bernama Unit 88 Mart. Unit 88 Mart ini berada di Sagulung Kota, yang dimana UMKM tersebut menjual produk keseharian dengan menjual produk secara ecer maupun secara grosir. UMKM tersebut juga memiliki 15 karyawan. Dengan 15 karyawan tersebut membantu UMKM untuk melancarkan bisnisnya. Selanjutnya ada pelaku usaha dan pembagian tugas karyawan di UMKM Unity 88 Mart. Yang pertama, ada pemilik usaha, yaitu seseorang yang mengelola bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, ada kasir, yaitu seseorang yang bertanggung jawab dalam menerima pembayaran dari pelanggan. Yang ketiga, ada penjaga toko, yaitu seseorang yang bertugas untuk menjaga kebersihan toko dan mengatur tata letak toko. Yang keempat, ada petugas gudang, yaitu seseorang yang mengelola seluruh aspek dalam persediaan di bisnis Unity 88 Mart. Dan yang terakhir ada sopir, yaitu seseorang yang bertugas untuk mengantarkan pesanan pelanggan. Selanjutnya ada problem statement di UMKM 88 Mart ini. Yang pertama, yaitu pengiriman barang yang dilakukan oleh UMKM ini masih dilakukan secara tidak teratur. Yang kedua, terdapat beberapa barang yang diletakkan di etalase toko itu mengalami kerusakan. Dan yang ketiga, ketika mengangkut barang pesanan pelanggan dari gudang itu masih tidak disertai dengan nota. Baik, selanjutnya yaitu bagian bisnis proses. Pada bisnis proses ini terdapat 8 tahapan. Yang pertama yaitu pengadaan stok barang. Dalam pengadaan stok barang ini terdapat petugas gudang di mana melakukan pemesanan terhadap supplier dan juga melakukan pengecekan terkait stok. Lalu petugas gudang melakukan penginputan data terhadap barang yang akan dibeli dan disimpan untuk dilakukan review terhadap manajer di akhir bulan, yang dimana hal itu harus sesuai dengan nota pembelian yang telah diberikan kepada supplier. Yang kedua itu ada verifikasi pemesanan. Pada verifikasi pemesanan, nota yang diberikan kepada supplier itu dilakukan pembayaran. Selanjutnya petugas gudang melakukan cross check terhadap pembayaran tersebut dari nota yang masuk. Lalu petugas gudang melakukan cross check terkait barang yang masuk dari nota yang diberikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penataan barang. Pada penataan barang ini setelah melakukan cross check terhadap barang tersebut, maka barang akan disusun oleh penjaga toko. Nah, dari penyusunan ini disusun berdasarkan jenis, ukuran maupun varian. Petugas gudang juga memperhatikan terkait lokasi penyimpanan serta menerapkan terkait rotasi dalam penyediaan sehingga memastikan barang yang sudah lama itu akan digunakan terlebih dahulu untuk menghindari kadaluarsa. Selanjutnya melakukan audit secara berkala untuk memeriksa ketersediaan terhadap kesesuaian pencatatan secara fisik, sehingga pada penataan barang tersebut akan dibantu untuk mengoptimalkan efisiensi operasional, menghindari kehilangan stok, dan juga dapat mengurangi biaya penyimpanan untuk meningkatkan layanan pada pelanggan. Yang keempat, itu ada pelayanan terhadap pelanggan. Pada tahap keempat ini, di mana penjaga toko akan memberikan pelayanan terhadap pelanggan seperti memberikan informasi terkait tata letak barang di mana yang akan dicari dan juga mengatasi setiap komplain yang diberikan dari pelanggan. Hingga apabila terdapat kesalahan harga pada nota belanja terkait kerusakan barang dan juga menjaga keramatamahan dalam melayani pelanggan untuk menjaga toko dan juga menjaga kebersihan toko.
Selanjutnya saya akan membahas tentang menerima pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran yang ingin dibeli kepada kasir toko, lalu kasir akan menginput harga dalam komputer, yang mana selanjutnya data penjualan tersebut akan tersimpan di dalam komputer dan nota pembelanjaan akan di-print lalu diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya pengantaran barang. Kurir toko mengantarkan barang ke pelanggan sesuai dengan jenis barang yang dibeli, di mana kasir memberitahu barang yang butuh diambil dari gudang. Hal ini dilakukan jika pelanggan membeli barang yang tidak bisa diangkut sendiri. Selanjutnya ada penutupan dan penghitungan cash. Pada proses ini, kasir menutup transaksi lalu menghitung seluruh uangnya yang ada, lalu melaporkan kepada pemilik usaha selama kasir bekerja di shift-nya. Petugas kasir harus bisa menjelaskan dan memberi bukti setiap pengeluarannya. Lalu yang terakhir, pelaporan penjualan. Pemilik usaha melakukan review terhadap catatan penjualan yang dilakukan oleh kasir dan petugas gudang, dengan melihat apakah sudah sesuai catatan penjualan dan persediaan barang yang dilakukan oleh kasir dan petugas gudang. Selanjutnya, pemilik usaha dapat melakukan analisis terhadap produk yang banyak diminati oleh pelanggan, serta dapat meningkatkan strategi penjualan ke depannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram activity business process pada kondisi Unity 88 Mart saat ini. Jadi dapat dilihat dari tabel berikut, merupakan tabel overview diagram pada UMKM Unity 88 Mart. Dan terdapat dua eksternal agen yang dimulai dari supplier dan juga pelanggan. Kemudian terdapat 5 internal agen, yaitu dimulai dari petugas gudang, penjaga toko, kasir, kurir, dan pemilik usaha. Dan di akhir terdapat komputer yang menyimpan data. Nah, dari overview diagram ini dimulai ketika supplier mengantarkan barang, kemudian diterima oleh petugas gudang, lalu diserahkan barang tersebut kepada penjaga toko. Nah, selanjutnya jika ada pelanggan yang datang berbelanja, kasir akan membantu menerima pembayaran, lalu barang akan diantarkan oleh kurir jika dibutuhkan. Setelah itu, sebelum toko tutup, kasir akan melakukan penutupan dan perhitungan cash yang akan diserahkan kepada pemilik toko untuk pengecekan laporan. Selanjutnya ialah tabel activity diagram. Yang pertama merupakan detail activity diagram untuk pengadaan stok barang. Nah, di sini dimulai ketika petugas gudang melakukan pengecekan stok, kemudian melaporkannya kepada pemilik toko agar pemilik toko dapat melakukan penawaran harga kepada supplier. Jika sudah deal, petugas gudang akan melakukan pemesanan kepada supplier hingga nanti barang tersebut diterima oleh petugas gudang. Nah, kemudian yang kedua ada detail activity diagram untuk penataan barang. Dimulai saat petugas gudang memberikan stok barang kepada petugas toko, yang nantinya petugas toko akan melakukan penataan barang, mengklasifikasikan barang, hingga terakhir melakukan audit berkala. Kemudian yang ketiga ada detail activity diagram untuk pelayanan pelanggan dan penerimaan pembayaran. Nah, di sini dimulai ketika pelanggan datang untuk membeli, kemudian dilayani oleh kasir untuk melakukan pembayaran. Lalu jika pelanggan membutuhkan jasa kurir, kasir akan memberitahu kurir barang mana yang harus diantarkan. Nanti kurir tersebut akan mengantarkan barang kepada pelanggan. Baik, setelah kami melakukan analisa terhadap UMKM dan juga proses bisnis yang dilakukan oleh UMKM, kami telah menemukan beberapa permasalahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Maka dari itu, di sini kami melakukan perancangan perbaikan dengan tujuan agar permasalahan tersebut dapat diminimalisir sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan lebih baik lagi ke depannya. Rancangan perbaikan yang pertama yang dapat diterapkan UMKM yaitu dengan menerapkan sistem FIFO. Pihak UMKM harus memproses pemesanan pelanggan berdasarkan waktu pemesanannya. Kemudian permasalahan terkait kerusakan pada barang-barang yang dijual di etalase toko dapat diminimalisir dengan melakukan pengecekan barang secara rutin oleh staf gudang terhadap barang-barang yang ada pada etalase ataupun barang-barang yang ada di gudang. Serta staf gudang dapat menandatangani invoice verification sebagai bukti bahwa barang-barang yang diterima dalam keadaan baik, dan verifikasi ini dilakukan antara staf gudang dengan pihak supplier yang menyuplai barang ke toko.
Lalu terkait pengangkatan barang yang tidak disertai nota yang dilakukan oleh kurir dapat dihindari dengan menerapkan SOP yang baik dan jelas sehingga proses bisnis dapat terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya berikut adalah overview diagram setelah dilakukan rancangan perbaikan. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pada overview diagram Unity 88 Mart, yaitu yang pertama terdapat perbedaan pada internal agen. Yang pertama yaitu penjaga toko, di mana penjaga toko harus melakukan pengecekan barang berdasarkan nota verifikasi yang dihasilkan atau yang diberikan oleh petugas gudang. Setelah melakukan pengecekan barang dan barang tersebut sesuai dengan nota verifikasi, maka penjaga toko harus menyusun barang tersebut ke rak barang sesuai dengan jenis produknya. Kemudian perbedaan kedua terdapat pada internal agen yaitu kasir, di mana setelah melakukan penerimaan pembayaran, kasir akan menghasilkan nota pengambilan barang yang nantinya akan diberikan kepada kurir. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu terdapat pada internal agen yaitu kurir, di mana saat mengantar barang, kurir harus memiliki nota pengambilan barang yang telah diberikan oleh kasir sebelumnya. Baik, selanjutnya mengenai detail activity diagram setelah penerapan rancangan perbaikan. Jadi pada figur 1.1 di atas mengenai detail activity diagram untuk pengadaan stok barang terdiri dari dua internal agen yaitu petugas gudang dan pemilik usaha serta satu internal agen yaitu supplier dan juga komputer. Nah, ini dimulai ketika petugas gudang melakukan pengecekan stok barang, kemudian melaporkannya kepada pemilik usaha, lalu pemilik usaha melakukan negosiasi dengan supplier. Setelah deal, kemudian petugas gudang melakukan pemesanan barang, kemudian supplier melakukan pengantaran barang tersebut. Lalu petugas gudang melakukan verifikasi barang melalui nota pemesanan. Kemudian pada figur 1.2 detail activity diagram untuk penataan barang terdiri dari dua internal agen yaitu petugas gudang dan juga penjaga toko. Nah, ini dimulai ketika petugas gudang melakukan verifikasi barang dan mengeluarkan nota verifikasi serta memberikannya kepada penjaga toko. Selanjutnya penjaga toko melakukan pengecekan barang, kemudian menata barang kerak, mengklasifikasikan barang serta melakukan audit berkala untuk menghindari adanya kerusakan barang. Selanjutnya pada figur 1.3 yaitu detail activity diagram untuk pelayanan pelanggan dan penerimaan pembayaran. Terdiri dari dua internal agen yaitu kasir dan juga kurir toko, serta satu eksternal agen yaitu pelanggan. Nah, ini dimulai ketika pelanggan membeli barang dan kasir menerima pembayaran dan mengeluarkan nota belanja dan nota pengambilan barang untuk pelanggan yang melakukan pesan antar. Kemudian kasir melakukan pesanan berdasarkan FIFO atau sistem first in first out, kemudian memberitahukan pada kurir serta menyerahkan nota pengambilan barang, kemudian kurir melakukan pengantaran barang tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau UML Cost Diagram. Nah, untuk mengembangkan sebuah sistem, software engineer dan developer membutuhkan sebuah diagram. Diagram yang umum digunakan ini ialah diagram berasal dari bahasa pemodelan UML atau di panjangannya adalah Unified Modeling Language, yang terdiri dari diagram perilaku dan diagram struktur. Diagram perilaku menggambarkan aspek dinamis atau perilaku suatu sistem, sedangkan diagram struktur menggambarkan aspek statis atau struktur dari sistem software yang akan dikembangkan. Nah, di sini kita dapat melihat UML Cost Diagram dari Unity 88 Mart, di mana diawali dengan interface Unity 88 Mart yang nanti akan terhubung ke stok dan ke employee, di mana employee akan menghasilkan dari akun, dan stok ini akan menghasilkan produk, serta sales, dan sales ini akan menghasilkan sales report, dan sales report ini akan menghubung ke vendor report, dan produk ini nanti akan menghasilkan vendor report. Nah, berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa kelas di bagian atas terdapat nama kelas yang mewakili sebuah atau sekumpulan objek dengan perilaku dan struktur yang sama. Nah, objek bisa berupa instansi atau wujud yang konkret atau hanya prototip saja. Nah, instansi konkret merupakan orang atau benda aktual di dunia nyata. Misalkan instansi konkret dari kelas customer dari supermarket Unity 88 Mart itu adalah orang di dunia nyata yang memesan sebuah produk. Namun, jika hanya ingin membuat kelas diagram untuk prototip saja, bisa menguraikan atribut dan metodenya berdasarkan gambaran ideal dari customer yang ditargetkan. Lalu ada atribut. Nah, atribut ini berisikan karakteristik objek dan berfungsi menjelaskan kualitas kelas. Atribut dituliskan pada bagian atau kolom kedua dan hanya digunakan untuk mendeskripsikan instansi dari suatu kelas. Lalu metode. Metode atau operasi dituliskan pada bagian atau kolom ketiga. Nah, package ini adalah kelompok yang berisikan elemen seperti diagram kelas, dokumen, atau package lain yang mirip atau terkait satu sama lain.
Nah, package ini sama dikatakan seperti folder. Nah, atribut dan metode dalam kelas diagram bisa dimiliki salah satu sifat berikut. Sifat-sifat ini menandakan visibilitas atau kemampuan akses kelas dan digambarkan dengan simbol yang ditulis sebelum atribut atau metode sebagai berikut. Yang pertama ada private, yang hanya bisa dilihat dan diakses dalam kelas, tidak bisa digunakan dan dimodifikasi oleh luar kelas. Selanjutnya public, bisa terlihat pada seluruh sistem yang berarti bisa digunakan oleh siapapun yang membutuhkan. Dan protected, bisa terlihat dari dalam kelas dan subkelas, tidak bisa diakses dari luar kelas. Package, kelas yang tergabung dalam kelompok yang sama bisa saling mengakses atribut atau metode antar kelas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang database. Di sini yang pertama ada master data. Di master data ini ada inventory list di mana nama unit usahanya yaitu unit 88 dan tanggalnya. Di sini kita mulai dari tanggal 1 bulan 12 2023 sampai tanggal 7 bulan 12 2023. Di sini ada inventory ID di mana di sini ada kode yang menunjukkan untuk setiap itemnya. Nah, di sini untuk nama kita ada item dari 1 sampai 10 dan description-nya kita ada 10 produk. Selanjutnya di sini juga ada pada unit price di mana menunjukkan harga setiap produknya. Lalu ada quantity in stock, persediaan barang tersebut. Selanjutnya itu ada inventory value di mana inventory value merupakan hasil dari perkalian quantity stock dan juga unit price. Selanjutnya ini ada reorder level, reorder time, in day, dan juga quantity in order. Selanjutnya yaitu ada transaction di mana di sini ada invoice dari UMKM tersebut. Nah, dari UMKM ini invoice-nya terdiri dari nama UMKM-nya, ada alamat dan juga kontak yang dihubungi, lalu juga ada purchase number, vendor code, selanjutnya itu ada tanggal. Di sini juga ada term of payment. Di sini menunjukkan 30 di mana yang berarti pembayaran dari pemesanan tersebut yaitu maksimalnya 1 bulan atau 30 hari. Selanjutnya itu ada diskon total yang diberikan dari UMKM tersebut. Lalu di sini juga ada beberapa tabel yaitu purchase number, lalu ada item code di mana produk yang dipesan. Selanjutnya ada quantity atau berapa jumlah produk yang dipesan. Selanjutnya juga ada UOM di mana di sini menunjukkan per berat dari satuan produk tersebut. Selanjutnya ada price. Price ini didapatkan dari harga per produk tersebut lalu dikalikan dengan quantity. Dan selanjutnya ada receipt number. Keseluruhan jumlah produk itu dijumlahkan lalu dikurangi dengan diskon yaitu total diskonnya ada 15%. Selanjutnya akan dijelaskan terkait database yang digunakan oleh unit 88 Mart. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang report dari United 88 Mart. Yang pertama itu ada simple list event, yang mana tabel ini terdapat kolom sell, produk, quantity sold, price, dan extended price. Di sini kami mengambil contoh 10 produk. Nah, extended price ini merupakan hasil dari quantity sold dikalikan dengan price. Lalu di tabel selanjutnya itu ada group event detail. Nah, tabel ini akan dikelompokkan berdasarkan produk. Jadi contohnya ada di produk 131 yang dimana terdapat pada sel 101, 102, 109, lalu quantity sold, price, dan extended price. Nah, produk untuk pengelompokannya ini diambil dari simple list event yang sebelumnya telah dibuat. Lalu next ada event summary report yang dimana tabel ini terdapat kolom produk, total quantity, dan total sell. Nah, untuk total quantity dan total sell di event summary report ini diambil dari group event detail. Lalu selanjutnya ada single event report. Nah, untuk single event report ini merupakan tabel penjualan harian di United 88 Mart. Jadi kami mengambil dari tanggal 25 November 2023 hingga tanggal 3 Desember 2023. Single event report ini akan menampilkan report berdasarkan pengelompokan dari kode penjualannya, yaitu contohnya di sini kita dapat melihat penjualan dengan kode 104 terdiri dari produk 135 dan 136 dengan deskripsi gula pasir gulaku 1 kilo dan gula merah 1 kilo dengan kuantiti yang terjual yaitu 15 dan 20 dengan masing-masing harganya yaitu gula pasir gulaku 1 kilo seharga 16.000 dan gula merah 1 kilo seharga 18.000. Maka extend price-nya yaitu 240.000 untuk gula pasir gulaku 1 kilo dan 360.000 untuk gula merah 1 kilo. Dan di sini akan ditambahkan teks dengan jumlah 2.000 sehingga total yang tertera adalah total setelah ditambahkan teks di dalamnya.
Begitupun selanjutnya hingga jualan dengan kode 110.